Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Rizka Syaroni dengan NPM 2020150060. Saya berasal dari Universitas Sahid Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang bukti audit untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu pemeriksaan akuntansi, dengan dosen pengampu Ibu Endang Wulandari, SEAK MMCA. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari bukti audit. Bukti audit ini merupakan serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian, ada jenis-jenis dari bukti audit. Prosedur audit akan menghasilkan bukti audit. Bukti audit juga bisa dikelompokkan menjadi 9 jenis. Yang pertama itu ada bukti analitis, yaitu hasil dari prosedur sebuah analitis. Yang kedua ada bukti dari dokumen, yang hasilnya dari prosedur tracing, vouching, dan inspeksi dokumen. Yang ketiga ada bukti fisik, hasil dari inspeksi fisik dan perhitungan dari fisik, serta prosedur observasi. Yang keempat ada bukti matematis, hasil dari pengujian matematis seperti perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Yang kelima ada bukti konfirmasi, hasil dari pengujian konfirmasi. Yang keenam ada bukti observasi, yaitu hasil dari prosedur observasi atas suatu proses dan prosedur. Yang ketujuh, ada bukti pernyataan tertulis, yaitu hasil dari prosedur wawancara yang diikuti dengan permintaan bukti tertulis. Yang kedelapan, ada bukti pengerjaan ulang, yaitu hasil dari pengerjaan ulang suatu prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada bukti elektronik, yaitu hasil dari pengujian proses prosedur yang dilakukan secara elektronik serta hasil dari pengujian audit berbantuan komputer. Kemudian ada karakteristik bukti audit. Yang pertama ada kecukupan, yaitu mempertimbangkan apakah bahan yang disediakan memiliki jumlah yang memadai atau tidak, agar memungkinkan auditor untuk membuat penilaian yang akurat. Yang kedua itu ada keandalan, yaitu berusaha untuk menentukan apakah materi tersebut dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk membentuk suatu opini atau tidak. Yang ketiga itu ada sumber, yaitu bukti akuntansi dapat diperoleh langsung dari perusahaan. Yang keempat ada nature, yaitu nature mengacu pada jenis informasi yang diterima. Misalnya informasi dapat diberikan melalui dokumen hukum, presentasi secara lisan dari karyawan, atau melalui konfirmasi fisik. Yang terakhir itu ada relevansi, yaitu tergantung pada jenis audit yang dilakukan. Seberapa relevan informasi yang diterima dalam kaitannya dengan analisis keseluruhan merupakan faktor dari pemandu. Kemudian ada contoh dari bukti audit. Seperti perusahaan mitra bersama telah meminta jasa audit dari sebuah kantor akuntan untuk mengaudit laporan keuangan mereka dari tahun fiskal 2018. Auditor mulai mengerjakan audit dan meminta informasi mengenai pendapatan yang dilaporkan dan saldo bank. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan andal mengenai pendapatannya, auditor meminta tanda terima penjualan dan faktur serta pemeriksaan fisik persediaannya. Kemudian mengenai dari saldo bank, auditor meminta semua laporan bank perusahaan langsung dari bank ABC. Semua informasi ini seperti penerimaan, faktur, pengamatan fisik, dan laporan bank akan dianggap sebagai bukti dari audit. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.